Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo semuanya warga desa Sukawedi, perkenalkan nama saya Andrew Osborne, saya tinggal di kota Cirebon. Kali ini saya ingin menceritakan kejadian horor, tapi yang mengalaminya adalah bapak saya sendiri. Oke, langsung saja ya. Bapak saya adalah seorang security. Dia bekerja sebagai security sudah 10 tahun lebih. Dia bekerja di salah satu perumahan mewah di tengah kota Cirebon. Nama perumahannya itu saya inisial aja ya, perumahan P. Itu ada di jalan P juga. Singkat cerita, bapak saya berangkat dari rumah sekitar pukul 7 malam. Waktu itu sedikit gerimis, tapi bapak saya tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat kerja. Sesampainya di sana, bapak saya menggantikan temannya yang berjaga shift siang ke shift malam. Lalu bapak saya menjaga di pos depan. Singkat cerita lagi, sekitar pukul 11 malam, bapak saya berkeliling komplek dan dia untuk menghilangkan rasa bosan dia menyalakan sebatang rokok. Bapak saya mengelilingi komplek itu tak terasa sampai jam setengah 12 malam. Bapak saya bercerita bahwa di dalam komplek itu ada sebuah rumah besar yang cukup megah, tapi rumah itu sudah hancur sebagian. Dan di samping rumah besar itu ada sebuah kebun yang mana kebun itu ditutupi oleh tembok beton, tapi tembok itu hancur dan ditutupi oleh seng lagi, tapi seng itu sudah jatuh. Oke, karena bapak saya belum tahu situasi di area sekitar kebun situ dan belum melihat ada tembok hancur di situ. Lalu bapak saya mengecek ke sana. Lalu bapak saya melewati sebuah tembok yang hancur itu dan betapa terkejutnya dia melihat ada pocong melayang di bawah pohon mangga besar. Bapak saya terkejut, lalu beliau takut. Beliau lari sekencang mungkin dan beliau memanggil temannya yang berjaga di pos depan. Dia memanggil untuk menemani melihat apakah yang dilihatnya itu adalah pocong asli atau pocongan. Bapak saya lalu mengajak temannya itu dan salah seorang warga di komplek itu. Lalu mereka bertiga mengecek kembali ke dalam kebun itu dan pocong itu masih berada di sana. Dengan rasa penasaran, ketiga orang ini, termasuk bapak saya ya, dia mengecek dan maju ke arah pohon mangga besar itu yang berada di tengah kebun. Dan benar saja, itu adalah pocong. Semakin didekati kok semakin aneh. Ternyata itu adalah boneka pocong. Mereka bertiga merasa keheranan siapa yang menggantung boneka pocong itu di situ. Ternyata yang menggantung boneka pocong itu adalah pemilik kebun itu dan pemilik rumah yang setengah hancur itu.
Yang bikin anehnya adalah saat didekati, boneka pocong itu mengeluarkan bau mayit. Kalian tahu kan, bau jenazah yang baru saja meninggal, yang baru saja dikafani, yang wangi-wangi antara campuran bau bunga melati dan kamboja kayak gitu. Itu yang bikin mereka bertiga keheranan, kok kenapa boneka pocong itu bau gitu, bau bunga. Lalu salah satu warga di situ bermaksud untuk menurunkan boneka itu karena mengganggu sekali ya. Kalau misalkan dilihat dari jalan itu kelihatan bahwa pocong itu menggantung gitu. Lalu bapak saya bilang jangan dulu pak, kita konfirmasi dulu ke punya pemilik boneka ini gitu. Nah setelah keesokan harinya kebetulan yang mempunyai boneka pocong itu dia ke situ. Terus ditanyalah sama bapak saya, Pak, itu kenapa ya boneka pocong itu digantung di situ? Nah jawab pemilik kebun itu, oh sengaja biar jaga kebun itu. Loh saya semalam terkejut dikira itu pocong asli. Jadi gimana Pak, itu apakah boleh diturunkan? Soalnya dari sini juga warga-warga pada protes karena mereka kalau lewat sini kaget ngeliat itu. Dan akhirnya boneka pocong itu diturunkan oleh pemilik kebun itu dan bapak saya gitu. Dan yang lebih herannya lagi, bau bunganya itu sudah tidak tercium lagi. Bau bunga melati dan bau bunga kamboja yang aneh itu, anehnya udah gak tercium lagi pas siang hari gitu. Singkat cerita boneka itu sudah diturunkan dan dipindahkan gitu karena beberapa mendapat protes dari warga komplek. Nah setelah itu pagar tembok kebun itu ditutup lagi oleh seng yang tadi jatuh. Ya jadi sekarang aman lagi. Ya seperti itulah kira-kira cerita singkat dari saya. Sebetulnya tidak terlalu menyeramkan ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari perspektif bapak saya itu, mungkin jika kalian jadi bapak saya, kalian juga bakalan terkejut gitu melihat pocong yang ternyata itu adalah boneka gitu. Pocong menggantung malam-malam di situ. Oke. Sebenarnya saya pribadi banyak banget cerita horor. Mungkin lain kali saya akan bercerita lagi di podcast Do You See What I See ini. Oke. Saya Endri, terima kasih banyak. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.